Jangan pernah membangunkan singa yang sedang tidur. Itulah pelajaran termahal yang pernah dibayar oleh Kekaisaran Khwarizm dengan nyawa seluruh penduduknya. Sejarah mencatat, banyak penguasa yang jatuh karena kekalahan dalam perang. Namun, Kekaisaran Khwarizm jatuh karena satu hal yang lebih sederhana, yaitu kesombongan. Di awal abad ke-13, tepatnya di tahun 1218, Khwarizm adalah permata Asia Tengah. Wilayahnya terlampau luas, kotanya sangat megah, dan pasukannya adalah salah satu yang terkuat di dunia Islam. Tapi mereka melakukan satu kesalahan fatal. Mereka membangunkan sosok yang seharusnya tidak pernah mereka usik. Seorang pria yang menganggap dirinya adalah hukuman dari Tuhan. Semua bermula pada musim panas tahun ke-1218. Sebuah keinginan untuk berdamai datang dari timur. Waktu itu, Genghis Khan mengirim kafilah dagang berisi 450 orang dan ratusan unta yang bermuatan perak ke kota Otrar. Tujuannya adalah perdagangan. Namun, Gubernur Otrar yang bernama Inalchuk melihat kekayaan mereka dan menjadi gelap mata. Ia menuduh mereka adalah mata-mata. Gubernur Otrar pun menangkap mereka dan membantai seluruh kafilah tersebut tanpa sisa. Mendengar hal itu, Genghis Khan masih mencoba bersabar. Pada awal tahun 1219, ia mengirim 3 utusan resmi ke Sultan Muhammad II. Ia merupakan pemimpin tertinggi Khwarizm. 3 pasukan itu menuntut agar Inalchuk dihukum. Namun, Sultan Muhammad melakukan penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Ia membunuh salah satu utusan Genghis Khan dan mencukur janggut 2 utusan lainnya. Bagi bangsa Manggel, janggut adalah simbol kehormatan. Mencukurnya adalah pernyataan perang yang harus dibayar dengan darah. Pada saat berita itu sampai ke telinga Sang Khan, suasana di perkemahan Manggel berubah menjadi dingin mencekam. Genghis Khan tidak langsung berteriak marah. Ia pergi sendirian ke puncak gunung suci Burhan Khaldun. Ia melepas topinya, mengalungkan sabuk di lehernya, dan bersujud di hadapan Tengri, atau Sang Dewa Langit. Selama 3 hari 3 malam, dia berdoa dalam tangis. Bukan karena takut kalah, tapi karena dia tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada lagi jalan untuk pulang. Dan dunia akan melihat sisi tergelap dari dirinya. Ketika dia turun dari gunung, perintahnya hanya satu: ratakan setiap jengkal tanah yang berani menghina nama kita. Pada musim gugur tahun 1219, invasi besar akhirnya dimulai. Melihat hal itu, Sultan Muhammad II meremehkan jumlah pasukan Manggel. Dia memiliki 400.000 prajurit elit berbaju besi, sementara Manggel hanya membawa sekitar 150.000 hingga 200.000 prajurit. Sang Sultan memilih bertahan di balik tembok-tembok kota yang kokoh. Namun, dia tidak sadar bahwa dia baru saja mengurung dirinya sendiri di dalam peti mati. Pasukan Manggel bergerak seperti bayangan. Pada Februari tahun 1220, mereka melintasi Gurun Kizilkum. Wilayah ini dianggap tempat yang mustahil dilewati oleh manusia. Dan tiba-tiba, pasukan Manggel muncul di depan gerbang kota Bukhara. Dalam waktu singkat, kota-kota megah mulai berjatuhan satu persatu. Otrar jatuh setelah pengepungan selama 5 bulan. Disusul Bukhara dan Samarkand pada Maret tahun 1220. Dan saat di Otrar, Genghis Khan memburu Inalchuk. Legenda mengatakan, Manggel menghukumnya dengan menuangkan cairan perak mendidih ke mata dan telinganya. Itu adalah ganjaran atas ketamakannya terhadap emas. Pesan ini dikirimkan ke seluruh dunia. Dan inilah harga yang harus dibayar jika kalian mengkhianati kepercayaan bangsa Manggel. Penaklukan ini bukan sekadar perang, ini adalah teror psikologis. Sepanjang tahun 1220 hingga 1221, Manggel menggunakan tawanan perang sebagai tameng hidup. Mereka memaksa warga sipil untuk berlari paling depan menuju anak panah saudara mereka sendiri. Apabila sebuah kota berani melawan, maka setelah kota itu jatuh, Manggel tidak akan membiarkan makhluk bernapas yang tersisa. Mereka membangun piramida dari tengkorak manusia di luar gerbang kota. Dan ini adalah sebagai peringatan bagi kota berikutnya.
Sultan Muhammad II, yang merupakan pemimpin sombong, kini lari ketakutan. Dia dikejar oleh Jenderal Subutai dan JB tanpa henti melintasi ribuan kilometer. Hingga akhirnya pada Desember tahun 1220, dia terdampar di sebuah pulau kecil yang ada di Laut Kaspia. Di sana, ia tanpa mahkota dan tanpa kekuasaan. Dia pun tewas dalam kondisi mengenaskan akibat penyakit puritis pada Januari tahun 1221. Hanya dalam waktu 2 tahun, Kekaisaran Khawarizm yang perkasa lenyap dari peta dunia. Saluran irigasi dihancurkan, perpustakaan dibakar, dan populasi wilayah tersebut menyusut drastis hingga butuh berabad-abad untuk pulih kembali. Dunia belajar dengan cara yang sangat menyakitkan bahwa di balik ketenangan seorang pemimpin, terdapat badai yang sanggup melumatkan seluruh peradaban jika kehormatannya diinjak-injak. Menurut kalian, apakah tindakan Genghis Khan ini adalah bentuk keadilan yang setimpal atau sekadar kekejaman tanpa batas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menyukai kisah sejarah yang kelam seperti ini. Sampai jumpa di babak sejarah berikutnya. Bayangkan, ketika dunia yang masih belum pernah dipetakan, namun jenderal ini melesat seperti rudal perang. Tepat pada tahun 1220. Berletak di timur, sebuah mesin perang yang tak pernah terlihat sebelumnya sedang menelan satu persatu peradaban besar. Mereka bukan sekadar prajurit biasa. Mereka adalah ahli strategi dan ahli panah. Namanya adalah Subutai dan JB. Dunia mengenal mereka sebagai anjing perang Genghis Khan. Julukan yang diberikan bukan untuk menghina atau merendahkan, melainkan sebagai pengakuan atas indera penciuman mereka terhadap kelemahan musuh dan kesetiaan yang hanya bisa diputus oleh kematian. Perintah yang mereka bawa dari Genghis Khan sebenarnya sangat sederhana, namun mustahil untuk dilakukan. Perintahnya adalah kejar Sultan Muhammad II, dan jangan berhenti sampai napasnya terhenti. Apa yang dimulai sebagai pengejaran terhadap satu orang, perlahan-lahan berubah menjadi ekspedisi kavaleri paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah militer manusia. Sebuah perjalanan sejauh 8.000 kilometer dan menembus wilayah asing yang belum pernah diinjak oleh bangsa Manggel. Tanpa jalur suplai dan tanpa bala bantuan, mereka hanya bermodalkan 20.000 kavaleri ringan dan akan melawan jutaan penduduk di balik gunung-gunung raksasa. Dan hari ini, kita akan membedah bagaimana dua serigala ini mengubah wajah Eropa Timur menjadi padang pembantaian. Untuk memahami mengapa ekspedisi ini begitu mematikan, kita harus melihat siapa yang memimpinnya. JB dulunya adalah musuh besar dari Temujin, atau sekarang kita kenal sebagai Genghis Khan. Pertemuan pertamanya adalah ketika dalam sebuah pertempuran antar suku di tanah Manggel. JB melepaskan anak panah yang melukai leher kuda kesayangan Temujin. Dan setelah suku Temujin menang, ia bertanya, siapa yang memanah kudanya? JB berdiri dengan gagah dan mengakui perbuatannya. Alih-alih membunuh JB, Temujin melihat keberanian yang langka. Dari hal itu, Temujin menjadikannya sebagai jenderal. Lalu ada Subutai. Jika JB adalah kecepatan, maka Subutai adalah ahli strategi. Dia berasal dari suku Urianhai, sebuah suku yang tidak memiliki tradisi berkuda sekuat suku lain. Di balik itu, dia menebusnya dengan kecerdasan otak yang sangat brilian. Subutai adalah pasukan pertama dalam sejarah Manggel yang menggunakan intelijen terkoordinasi. Dia tidak hanya menyerang, dia juga mempelajari musuh, hingga psikologi pemimpinnya sebelum pedang pertama ditarik. Gabungan antara intuisi JB dan kejeniusan teknis Subutai inilah menciptakan duo paling mematikan di abad ke-13. Pegunungan Kaukasus adalah dinding raksasa yang memisahkan antara peradaban Asia dengan sisa dunia barat. Puncaknya tertutup oleh salju abadi, jalannya sempit, dan dihuni oleh suku-suku pegunungan yang sangat ganas. Di medan seperti ini, kavaleri Manggel seharusnya lumpuh. Namun, Subutai melakukan hal yang sangat gila.
Dia memaksa pasukannya untuk mendaki jalan tikus yang dianggap mustahil oleh penduduk setempat. Saat Manggel turun ke Georgia, mereka langsung disambut oleh Raja George IV. Georgia saat itu adalah kekuatan dominan di wilayah tersebut. Mereka memiliki kavaleri berat yang seluruh tubuh manusianya dan kudanya dilapisi baja. Di mata orang Georgia, 20.000 pasukan Manggel ini tampak seperti gerombolan pengemis yang kelaparan. Pada saat itu, Subutai menggunakan taktik feint retreat, atau pura-pura kalah kemudian serang balik dengan kejam. Dia memancing kavaleri Georgia mengejar pasukannya selama 3 hari penuh tanpa istirahat. Ketika kuda-kuda berat Georgia mulai jatuh karena kelelahan, Manggel berbalik arah dan mulai menghancurkan pasukan Georgia. Pemanah Manggel mulai mendekati satria Georgia yang tak berdaya dan menembakkan panah langsung ke celah mata helm mereka. Ini adalah eksekusi. Dalam waktu singkat, militer terbaik Kaukasus musnah. Dan itu membuatkan jalan menuju Rusia terbuka lebar tanpa ada yang menjaga. Kini kita memasuki bagian yang paling mencekam. Berita tentang iblis dari timur akhirnya sampai ke telinga pangeran-pangeran Rusia. Waktu itu, Rusia belum menjadi satu negara besar. Mereka adalah kumpulan pangeran-pangeran di kota-kota seperti Kiev, Galich, dan Chernigov. Pemimpin mereka adalah Mstislav. Ia meremehkan jumlah pasukan Manggel. Subutai tahu dia kalah jumlah. Rusia mengumpulkan 80.000 prajurit. Dan itu berbanding terbalik dengan pasukan Manggel yang hanya 20.000. Dalam hal ini, Subutai mencoba trik diplomatik. Dia mengirim utusan dengan pesan damai. Namun Mstislav yang sangat sombong justru membantai 10 utusan tersebut. Bagi bangsa Manggel, ini adalah jawaban mati. Subutai memerintahkan penarikan mundur selama 9 hari berturut-turut, memancing pasukan Rusia masuk ke padang rumput yang sangat luas di tepi Sungai Kalka. Pada tanggal 31 Mei 1223, pasukan Rusia yang terpecah-pecah karena saling berebut untuk menjadi yang pertama membunuh Manggel akhirnya terjebak. Subutai memberikan aba-aba. Drum perang Manggel bergetar. Pasukan Rusia yang sudah kelelahan tiba-tiba melihat pasukan Manggel yang tadinya lari. Kini berdiri tegak dengan busur di tangan. Hujan panah Manggel menutupi sinar matahari. Pangeran-pangeran Rusia jatuh satu persatu ke dalam lumpur. Sementara Subutai melihat pemandangan itu dari atas bukit dengan tatapan dingin. Kemenangan di Sungai Kalka dan disusul oleh momen paling kelam dalam ekspedisi ini merupakan hasil dari kejeniusan jenderal dari Manggel. 3 pangeran Rusia yang tersisa menyerah setelah dijanjikan keselamatan. Namun, Manggel tidak lupa pada utusan mereka yang dibantai. Hukum bangsa Manggel melarang darah bangsawan menyentuh tanah secara langsung. Bukan sebagai tanda hormat, tapi sebagai cara untuk membunuh tanpa ampun. Subutai memerintahkan para pangeran itu untuk berbaring di tanah. Di atas tubuh mereka diletakkan panggung kayu raksasa. Dan di atas panggung itu, Subutai dan para jenderalnya mengadakan perjamuan kemenangan. Mereka minum arak dan menari sambil diiringi suara remukan tulang dari pangeran-pangeran Rusia yang berada di bawah mereka. Suara jeritan yang perlahan menghilang digantikan oleh tawa para pemenang. Dan inilah pesan Subutai kepada Eropa. Kami bukan manusia yang kalian kenal. Kami adalah badai yang tidak memiliki belas kasihan. Subutai dan JB tidak menetap di Rusia. Mereka kembali ke Mongolia untuk bergabung kembali dengan Genghis Khan. JB meninggal dalam perjalanan pulang karena sakit. Namun Subutai terus hidup untuk menaklukkan lebih banyak lagi. Ekspedisi ini memberikan Manggel informasi intelijen paling berharga, yaitu dunia Eropa sangat kaya, Eropa juga terpecah, dan Eropa bisa dikalahkan. Kisah ini adalah pengingat bahwa taktik dan disiplin akan selalu mengalahkan jumlah yang besar. Dan Subutai adalah seorang jenderal yang memenangkan 65 pertempuran besar tanpa pernah kalah sekalipun. Dia adalah serigala yang mengajari dunia artis sebuah ketakutan yang murni. Terima kasih telah menonton. Saya Story Times. Sampai jumpa di episode selanjutnya.